Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Di video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait pendaftaran CASN tahun 2023, khususnya P3K, yang dimana di informasi ini ada penjelasan dari PKN soal suket pendaftaran P3K tahun 2023. Dan bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi yang dihimpun dari jpnn.com bahwa penjelasan BKN soal suket pendaftaran P3K 2023, honorer jangan salah kaprah. Honorer yang tidak punya formasi di instansinya pusing 7 keliling. Mereka ingin mendaftar P3K 2023 di instansi lain, tetapi bingung menuliskan surat keterangan kerja atau suket. Ini teman-teman bingung mau pakai suket dari pimpinan instansinya, tetapi instansinya enggak buka formasi P3K teknis 2023. Kata Kasmun, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Sulawesi Tenggara, kepada jpnn.com pada Selasa 26 September 2023. Jika meminta suket dari instansi yang dilamar, lanjut Kasmun, tidak mungkin diberikan sebab mereka belum pernah mengabdi di instansi tersebut. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara atau BKN Suharman mengungkapkan kalau seorang honorer di instansi A mendaftar di instansi B, maka posisi yang bersangkutan sebagai pendaftar umum. Jadi mereka bukan masuk kategori khusus. Kategori khusus ini untuk honorer yang berhak mendapatkan afirmasi, terang Deputi Suharman yang dihubungi jpnn.com secara terpisah. Dia melanjutkan, karena yang bersangkutan melamar pada formasi umum, maka hanya dibutuhkan surat minimal bekerja 2 tahun saja di instansi swasta maupun pemerintah. Selain itu, karena honorer yang bersangkutan mendaftar di formasi umum, maka berlaku seluruh aturan dan ketentuan di formasi umum. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja saat dihubungi jpnn.com pada hari Jumat 15 September yang lalu, mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan dan teknis, untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Abbas Subagja. Bagaimana bila tempat honorer yang mengabdi tidak buka formasi? Abah mengungkapkan tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain masih dalam satu daerah kewenangan yang sama, dengan catatan masih satu instansi. Selain itu, harus tetap relevan dengan jabatannya. Yang mencontohkan, guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya, tetapi tidak ada formasi, namun di SDMB atau SMPNA punya formasinya dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara 2 sekolah tersebut. Namun, Abah mengingatkan lagi, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya,
Kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri, terangnya. Lebih lanjut, dikatakan ABA, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes dan teknis, ditambah dengan CPNS. Khusus honorer lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun, ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan. Sebab yang tahu kondisi honorernya adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun, dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya, yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, pungkasnya. Teman-teman sekalian, itulah informasinya, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini.